Maaf, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang manajemen dan administrasi database. Kelompok 3 terdiri dari Ali Setiawan, Alif Faturiski, Arlita Tasya Kamila, Sarah Yasmin Hamida, dan Zufar Rifika Netra. Yang pertama, pengertian manajemen dan administrasi database. Manajemen database adalah perangkat lunak sistem yang memungkinkan user membuat, memelihara, mengakses, dan mengontrol sumber data dengan efisien serta praktis. Sedangkan administrasi data merupakan fungsi teknis yang bertanggung jawab atas rancangan fisik database dan masalah teknis seperti kinerja database, backup, dan recovery serta pengamanan data. Jadi, manajemen dan administrasi database merupakan sekumpulan program aplikasi database atau DBMS (Database Management System) yang memungkinkan beberapa user atau program lain untuk mengakses dan memanipulasi data file tersebut. Maaf, PPT-nya udah bisa dilihat belum ya? Udah. Sudah. Yuk lanjut Mbak Arlita. Komponen manajemen dan administrasi database. Sistem database terdapat komponen-komponen utama, yaitu perangkat keras atau hardware, sistem operasi atau operasi sistem, basis data, program aplikasi, DBMS, database management system, dan user. Komponen manajemen dan administrasi database. Yang pertama, perangkat keras atau hardware adalah sistem komputer aktual yang digunakan untuk menyimpan dan mengakses database. Biasanya terdapat dalam sebuah sistem database itu komputer untuk sistem standalone, sistem jaringan atau network, memori sekunder yang online, hard disk, memori sekunder yang offline disk, dan perangkat komunikasi untuk jaringan. Jaringan dengan sebuah server pusat dan beberapa program klien yang berjalan di komputer desktop. Komponen manajemen dan administrasi database yang kedua yaitu sistem operasi. Sistem operasi merupakan program yang mengaktifkan sistem komputer, mengendalikan seluruh sumber daya dalam komputer, dan melakukan operasi-operasi dasar dalam komputer, pengelolaan file, dan lain sebagainya. Program pengelolaan basis data akan aktif jika sistem operasi yang dikehendaki sesuai. Sistem operasi yang biasa digunakan Microsoft DOS, Microsoft Windows, Unix, Linux, Mac OS, Operation System, dan lain-lain. Komponen manajemen dan administrasi database yang ketiga adalah basis data. Basis data terdiri dari dua kata, yaitu basis dan data. Basis adalah tempat kumpul atau tempat terpusatnya sesuatu, sedangkan data adalah fakta-fakta dari dunia nyata yang mewakili suatu objek. Objek ini berupa barang, manusia, atau hal lainnya yang disimpan ke dalam beberapa bentuk seperti teks, suara, gambar, dan lain sebagainya.
Dapat disimpulkan bahwa basis data adalah kumpulan data-data yang saling berkaitan sehingga dapat dengan mudah diolah dengan mudah oleh penggunanya. Kemudian manfaat basis data. Database memiliki sejumlah manfaat, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, kecepatan dan kemudahan. Yang kedua, kebersamaan pemakaian. Yang ketiga, pemusatan kontrol data. Yang keempat, keakuratan. Yang kelima, efisiensi ruang penyimpanan. Yang keenam, kemudahan membuat laporan. Dan yang terakhir adalah keamanan. Kemudian fungsi basis data. Basis data mempunyai beberapa fungsi yang dapat kita ketahui, antara lain memudahkan proses penyimpanan dan pengaksesan data, mengklasifikasikan data supaya mudah dipakai dan dipahami oleh pengguna, mendukung kinerja aplikasi dalam proses penyimpanan data, menghindari duplikasi data, menjamin kualitas data dan informasi, dan yang terakhir tentu saja di atas merupakan sebagian fungsi dari masih ada fungsi-fungsi lain dari basis data yang bisa dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Pengertian DBMS atau DBMS adalah software yang dirancang khusus untuk mengelola suatu database dan menjalankan operasi terhadap data yang diminta oleh banyak pengguna. DBMS merupakan perangkat lunak yang dipakai untuk membangun basis data yang berbasis komputerisasi. Database merupakan salah satu komponen data teknologi informasi yang mutlak diperlukan oleh semua organisasi untuk menunjang kegiatan organisasi demi mencapai tujuannya. Karena pentingnya peran database dalam sistem informasi, tidak heran terdapat banyak pilihan software DBMS dari berbagai vendor seperti MySQL, terus MySQL Server, Oracle, Firebird, Database Desktop, Paradox, dan MS. Selanjutnya yaitu sistem data. Bentar Mas, maaf. Yuk. Tujuan dari DBMS itu yang pertama bisa dipakai atau digunakan secara bersama. Dua, terakhir analisis data dalam jumlah yang banyak atau DBMS yang pertama yaitu mendeskripsikan data dan kaitannya. Dua, data atau manipulasi data. Tiga, data. Empat, dalam DBMS pertama yaitu adalah orang, tempat, kejadian yang informasinya terekam, contoh risma, buku, pembayaran, pasien, dokter, obat, dan kamar. Dua, itu atribut. Setiap identitas punya atribut atau kebutuhan untuk memasukkan identitas yang berupa misalnya HP, nama, alamat, dan lain-lain. Suatu atribut dan rekod yang menunjukkan suatu identitas
bagian dari dapat karakter. Istilah-istilah dalam DBMS pertama itu data value atau nilai atau isi data adalah data artikel atau yaitu tabel adalah kumpulan elemen-elemen yang saling berkaitan secara lengkap kumpulan dari satu menggambarkan satu unit data satu file dari rekod-rekod yang menggambarkan satu data yang sebenarnya ada dapat komponen DBMS. Adapun beberapa komponen selanjutnya yaitu user atau pemakai, dan bagi orang-orang yang berinteraksi dengan manajemen dan aplikasi database dari yang merancang dan database. Pertama yaitu tanggung jawab dan data akan melakukan kesalahan. Kedua yaitu database administrator, tenaga ahli yang mempunyai tugas untuk mengontrol sistem basis data secara keseluruhan, meramalkan kebutuhan dan sistem data, merencanakan dan mengaturnya. Bisa atau pemakai Ketiga Sarah, lanjutin. user atau pemakai yang ketiga yaitu end user atau pemakai akhir. Ada beberapa jenis tipe pemakai terhadap suatu sistem basis data yang dapat dibedakan berdasarkan cara mereka berinteraksi terhadap sistem. Yaitu seperti yang pertama, programmer aplikasi atau pemakai yang berinteraksi dengan basis data melalui Data Manipulation Language atau DML yang disertakan dalam program yang dituliskan pada bahasa pemrograman induk seperti C++, Pascal, COBOL, dan lain-lain. Yang kedua, pemakai mahir atau casual user, pemakai yang berinteraksi dengan sistem tanpa menulis modul program. Mereka menyatakan query untuk akses data dengan bahasa query yang telah disediakan oleh suatu DBMS. Yang ketiga, pemakai umum atau end user, pemakai yang berinteraksi dengan sistem basis data melalui pemanggilan satu program aplikasi permanen yang telah ditulis atau disediakan sebelumnya. Yang keempat, pemakai khusus atau spesialis, pemakai yang menulis aplikasi basis data non-konvensional tetapi untuk keperluan-keperluan khusus seperti aplikasi AL, sistem pakar, pengolahan citra, dan lain-lain yang bisa saja mengakses basis data dengan
dengan atau tanpa DBMS yang bersangkutan. Lalu ada aplikasi atau perangkat lunak lain. Aplikasi perangkat lunak lain bersifat opsional, artinya ada tidaknya tergantung pada kebutuhan. DBMS lebih berperan dalam pengorganisasian data dalam basis data, sementara bagi pemakai basis data atau khususnya yang menjadi end user, dapat disediakan program khusus untuk melakukan pengisian, pengubahan, dan pengambilan data. Uh, itu saja yang mungkin bisa saya presentasikan dengan kelompok saya. Bila ada pertanyaan mohon disampaikan, baru ditanyakan. Halo? Halo?